Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan sedikit membicarakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Ini berkaitan dengan sedekah, infak, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di dalam ayat ini merupakan sebuah permisalan, sebuah perumpamaan orang-orang yang menafkahkan, yunfiku. Jadi yunfiku asal katanya nafaqah, ya. Kemudian bisa jadi infak. Nah, nafaqah, yunfiku, infak, ya. Jadi itu merupakan bisa dikatakan sedekah, ya. Jadi sedekah ini dalam bahasa Al-Quran ada dua makna, Bapak Ibu. Pertama sedekah wajib, yang kedua sedekah sunnah. Kalau sedekah wajib itu berupa zakat, kemudian nafkah suami kepada keluarga, ini juga wajib, ya. Kemudian dalam bentuk sedekah sunnah, itulah yang mungkin sering kita masukkan ke kota infak, ya, bersedekah, kemudian berinfak, itu masuk kategori itu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan, menginfakkan, mensedekahkan hartanya di jalan Allah fi sabilillah. Nah, ini sabil, ya. Fi sabilillah itu di jalan Allah artinya jalan-jalan kebaikan. Ketika ada kebaikan di situ berarti bisa masuk fi sabilillah, ya. Tujuan kita memberikan infak sedekah itu untuk mencari ridho Allah, kebaikan dan bukan kemaksiatan. Nah, ini perlu kita garis bawahi, Bapak Ibu. Contoh nih, ada acara, ya, acara ini acara nuzulul Quran. Baik enggak? Baik. Kita berinfak, kita bersedekah untuk acara nuzulul Quran, itu luar biasa pahalanya di sisi Allah. Terus ada acara dangdutan. Nah, acara-acara dangdutan, kemudian Pak RT, Pak RW minta list sumbangan infak sedekah. Nah, ini kacau nih. Nah, ini biasa macam-macam lah di tengah-tengah masyarakat kita nih. Acara 17 Agustus. Kok kita di acara puncak kita buat acara yang meriah, diundang biduan-biduan yang membuka aurat. Ini acara maksiat ini. Kalau kita berinfak, bersedekah di sini, tanggunglah dosanya. Ya? Tapi kalau fisabilillah untuk mencari ridho Allah, jalan-jalan kebaikan, ini luar biasa pahalanya. Ya, jadi fisabilillah banyak. Fisabilillah ini sangat banyak untuk masjid, pesantren, fakir miskin, anak yatim, apalagi orang-orang yang membutuhkan, orang yang terlilit dengan hutang, ya, hidupnya susah, maka dengan infak sedekah tadi bisa diarahkan ke sana, ya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Jadi perumpamaan orang-orang yang menafkahkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sama seperti menanam satu biji
yang menanam satu biji tumbuhan, kemudian setelah tertanam dia tumbuh jadi batang, jadi pohon, menumbuhkan 7 ranting, ya. 7 ranting, jadi masing-masing cabang ranting tadi menghasilkan buah 100. 7 ranting, satu ranting 100, berarti 700. Yang kita tanam berapa tadi Bapak Ibu? 1. Yang kita tanam 1, bijinya, buahnya tadi 1 yang kita tanam. Ini perumpamaan yang mudah dipahami, bisa menghasilkan 700. Artinya pelipat gandaan kurang lebih itu 700 kali lipat. Paling sedikit. Ya. Kemudian wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Maha melipat gandakan. Nah, nih. Allah Maha melipat gandakan. Jadi itu tidak terbatas Bapak Ibu. Angka yang Allah sebutkan 700 tadi, ya, itu tidak terbatas sampai di situ. Ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui, ya. Jadi banyak sekali, ya, pahala ataupun keutamaan yang diberikan kepada orang-orang yang berinfak, orang-orang yang bersedekah. Apalagi ketika sedekah itu betul-betul dibutuhkan oleh orang yang bersangkutan, sangat dibutuhkan. Nah, ini luar biasa ini, ya. Misalnya kita bersedekah, kita berinfak, pas di rumah itu tak ada beras, ya kan? Tak ada beras di situ. Terus kita datang ke situ membawa beras. Betul nggak? Kayak gayung bersambut. Ibu nih mau masak, tak ada yang mau dimasak, datang kita kasih beras. Nah, ini pas betul ini, sangat dibutuhkan, sangat mendesak. Nah, kemudian kita melihat dari kitab Bughiyatul Mustarsyidin Syed Al-Balawi, beliau menjelaskan, ya, ada faedah. Ya, faedah itu menyebutkan bahwa pahala sedekah itu ada 5 macam. Ya, ada 5 macam Bapak Ibu. Tingkatan pahalanya. Di dalam kitab ini dijelaskan. Yang pertama, bersedekah. Sedekah 1 dibalas 10 kali lipat. Nah, sedekah 1 dibalas 10 kali lipat. Yaitu bersedekah kepada orang yang sehat jasmaninya. Nah, orang yang sehat, orang yang kuat, ya, kemudian kita bersedekah kepadanya. Dalam kitab ini pahalanya 10 kali lipat. Nah, misalnya datang orang ke kita kan, tengok wajahnya segarnya, tengok badannya kue tagok kan. Nah, tapi tidak ada kerja. Boleh kita bersedekah? Boleh, tapi pahalanya sampai 10 kali lipat. Tetap berpahala. Ya, karena kita tidak tahu dengan sedekah yang kita berikan apa yang terjadi dengan dia. Ya, bisa jadi dengan sedekah kita itu dia sadar, bisa jadi dengan sedekah kita itu dia bisa mendapatkan pekerjaan, dia bisa lebih semangat untuk bekerja, maka tetap bernilai. Kan pernah ada dalam riwayat, ada seorang dermawan, seorang yang kaya, dia 3 kali bersedekah berturut-turut, meleset terus sehingga dia diomelin sama orang. Di malam pertama itu dia bersedekah. Ternyata malam itu dia bersedekah kepada seorang perempuan. Perempuan ini perempuan yang tidak beres, nah, katakanlah pelacur gitu. Dia bersedekah malam itu. Kemudian paginya heboh orang, si fulan bersedekah kepada seorang pelacur. Ah, itu entah apa kerjanya itu. Nah, kepada ahli maksiat. Nah, ternyata Bapak Ibu, qadarullah, dengan sedekah yang diberikan kepada seorang perempuan yang tidak baik tadi, asbab sedekah itu dia menjadi baik. Besar nggak pahalanya nih? Besar. Jadi orang sudah heboh, kok dia bersedekah sama perempuan itu? Padahal orang tidak tahu hikmahnya. Kemudian malam kedua dia juga bersedekah. Ternyata malam kedua dia bersedekah kepada seorang pencuri. Meleset lagi, ya. Meleset lagi, seorang pencuri.
Rupanya dengan sedekah yang dia berikan, orang tersebut berhenti mencuri, besar pahalanya. Masyarakat tidak tahu, kenapa? Karena jangkauan pemikiran mereka nggak sampai ke sana. Dan padahal yang bersedekah ini pun dia tidak tahu, tapi Allah menggerakkan hati dia. Malam ketiga dia bersedekah kepada orang kaya raya, dia bersedekah. Nah, ternyata orang kaya raya ini pelit. Nah, dengan dapat sedekah tadi, akhirnya dia berubah jadi ahli sedekah. Nah, masyarakat menilai, oh meleset sedekah bapak tuh, masa sama orang kaya bersedekah katanya. Nah, ini dia. Jadi bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi yang pertama, ketika kita bersedekah kepada orang yang sehat jasmaninya, orang yang kuat, maka pahalanya 10 kali lipat. Kemudian tingkatan yang kedua, sedekah dibalas dengan 90 kali lipat, yaitu bersedekah kepada orang buta dan orang yang tertimpa musibah. Nah, orang buta, orang yang lemah fisiknya, orang yang punya cacat, maka pahalanya 90 kali lipat. Nah, misalnya bersedekah kita 100.000, kalilah 90, berapa jadinya Bapak Ibu? Yang kedua, sedekah satu dibalas 900 kali lipat, yaitu bersedekah pada kerabat yang membutuhkan. Nah, ini kerabat, orang-orang terdekat kita. Kadang-kadang orang yang jauh kita ingat, orang yang jauh kita transfer sedekahnya, orang jauh datang ke sini kita kasih. Ternyata ada saudara kita, ada kerabat dekat kita, hidupnya susah, tak nampak oleh kita. Ya, orang jauh datang, sibuk kita ngasih. Orang dekat kita, kerabat dekat kita kadang terlupakan. Dia malu meminta, padahal dia butuh. Ya, hidupnya susah, tapi untuk meminta itu dia malu. Banyak yang seperti ini. Dia masih menjaga muru'ah, menjaga harga diri. Nah, jadi kita harus jeli, ya. Badan amil zakat, pengurus masjid harus mencari orang-orang yang seperti ini. Tengok kesehariannya, penghasilannya sekian, kebutuhannya sekian, besar pengeluaran daripada pemasukan. Nah, ini dia dicari, ya. Jadi orang-orang yang seperti ini dia malu meminta. Nah, berbeda dengan kasus ketika menjelang lebaran, banyak orang yang keliling, ya kan? Banyak orang yang keliling seperti kayak menambang, kan? Nah, datang masjid ini dapat, dia masjid sana dapat, masjid sini dapat, masjid dapat. Akhirnya berjuta-juta dia kumpulkan uang zakat. Ya? Padahal sebenarnya dia nggak butuh, tetapi karena mentalnya tadi, ya, mentalnya miskin, akhirnya dia keliling aja. Nah, orang yang miskin tadi adalah orang yang mau mampu dia menahan diri dari meminta-minta, padahal dia butuh. Ya, kalau fakir lebih parah lagi, dia tak sanggup lagi memenuhi kebutuhan tadi, sehingga tak ada cara lain, tak ada jalan lain lagi selain dia meminta-minta. Nah, sedekah kepada orang yang buta, orang yang tertimpa musibah, mana tadi? Yang ketiga, ya, yang 900 kali lipat tadi, bersedekah kepada kerabat yang membutuhkan, ya, orang terdekat kita. Ya, kerabat itu karib, ya, karib kerabat berarti yang ada hubungan famili dengan kita. Berikutnya, sedekah satu dibalas 100.000 kali. Ini dalam kitab ini Bapak Ibu, ya. Sedekah kepada kedua orang tua. Ini Bapak Ibu, sedekah kepada kedua orang tua kita, maka pahalanya sangat dahsyat, 100.000 kali lipat. Makanya ketika ada seorang anak, tiap bulan, tiap sebentar dia ngirim, dia transfer, dia sedekah sama orang tuanya, maka pahalanya luar biasa Bapak Ibu. Ridullah, ridul walidain, pahalanya berlipat ganda. Sedekah kepada orang tua, memberikan, menanggung nafkahnya, ya, menanggung nafkah keperluan orang tua. Insya Allah ini luar biasa, ya.
Kemudian yang kelima, sedekah satu dibalas 900 kali lipat, yaitu bersedekah kepada orang-orang alim, orang-orang yang ahli agama. Dengan sedekah itu dia bisa mengembangkan ajaran Islam, dia berdakwah dan dia bisa mencerdaskan, ya, memberikan pencerahan kepada umat. Dalam kitab ini pahalanya luar biasa, ya. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tingkatan-tingkatan pahala tersebut dalam kitab yang dikarang oleh Sayyid Ba'alawi itu, dan di kitab lain masih banyak juga, ya, masih banyak tentang fadilah, tentang keutamaan. Maka dari itu, apa yang bisa kita sedekahkan, ya? Kadang-kadang kan sebagian orang beranggapan, awak tak punya harta ada Pak Ustadz, apa yang bisa awak sedekahkan, ya kan? Nah, ada harta, ada uang, bisa bersedekah dengan uang, silahkan. Kalau orang yang tidak punya uang, tidak punya harta, nah, bisa sedekah dengan tenaga, ya. Awak lemah Pak Ustadz, nah ada tenaga doh, bisa bersedekah dengan pikiran. Oh, awak ndak lo jadi ada, ya kan? Nah, pikiran kurang pulos ketik, ya kan? Nah, bersedekahlah dengan doa. Doakan orang itu termasuk juga sedekah. Oh, ndak juga doa. Terakhir, senyum saja sama orang, itu masuk sedekah tuh. Nah, senyum, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum manismu terhadap saudaramu adalah sedekah. Hah? Gimana? Tak bisa senyum. Allah Maha tahu. Walaupun kita sumbing misalnya kan, kalau senyum tetap dinilai senyum oleh Allah, ya kan? Ya. Bersedekah dengan pengamen. Tengok tadi ada 5 tingkatan tadi itu. Nah, bisa jadi kita bersedekah sama orang yang sehat, orang yang kuat kan, tapi dia kan itu sudah jadi profesi dia, pengamen. Nah, jasa, ya kan, menghibur kan. Nah, anggap sedekah sekaligus membayar jasanya, dapat kita pahala sedekahnya, kan. Tapi tengok juga pengamennya, kadang pengamen ini macam-macam pula perangainya kan. Kita bersedekah sudah itu, dibelinya minum-minuman keras, mabuk dia dengan uang kita, kacau. Belinya narkoba kan. Perhatikan. Ya. Ya. Profesi sama dia meminta-minta dengan alasan dia buta, dan itu di jalan kepada tempat-tempat atau di tempat lain. Nah, itu bagaimana caranya, Ustaz? Menyikapinya bagaimana cara? Dia buta, tapi dia punya harta, gitu. Tapi dia tetap meminta-minta. Ya, kan di hadis seperti kembali itu, Ya. Tidak termasuk dalam kategori, ya. Yang 3 itu, ya. Nah. Dia buta, kita bisa bersedekah sama orang buta. Makanya jangan tunggu sampai dia meminta. Jangan kita tunggu dia meminta-minta. Dia sebenarnya butuh, tapi hadis tadi menyatakan dia belum belum masuk kategori untuk meminta-minta. Tapi kalau seandainya tak ada lagi yang dimakan, tak ada lagi yang dia masak untuk di rumahnya, ya, tak ada lagi solusi lain, maka berarti dia terpaksa, ya, dia terpaksa dan memang hidupnya susah, ya. Maka ketika dalam konteks seperti ini, sama kayak kita, sebenarnya orang miskin, ya,
dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, tak sanggup dia lagi. Nah, katakanlah dia buta tadi kan, tak sanggup dia lagi, tak ada jalan lain lagi bagi dia untuk itu. Maka boleh dia meminta sekedar untuk memenuhi kebutuhannya. Sudah terpenuhi, udah jangan dilanjutkan. Tapi kalau sudah jadi profesi, nah ini yang masalah. Ini masalahnya, ini harus dibawa, ini apa istilahnya, mentalnya harus dibina ini. Maka orang-orang yang seperti ini bisa istilahnya dididik, dibina, dibimbing agar dia terlepas dari profesinya, tentu dengan catatan dikasih dia keahlian, dikasih dia usaha, ini itu, yang penting dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Disinilah gunanya ada badan amil zakat, lembaga amil zakat untuk mengcover orang-orang yang seperti ini. Mungkin dia bisa dikasih per bulannya konsumsi, ya, zakat yang per bulan berapa dia misalnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dia tidak meminta. Kalau dia punya potensi, kembangkan potensinya. Pertanyaannya sudah ada zakat yang masuk ke sana? Karena sekarang ini adalah banyak ini. Tapi orang buta yang setiap hari berprofesi untuk minta tidak berkurang. Dan tetap orangnya juga. Bagaimana? Kalau sampai sejauh itu kita tidak tahu, Pak. Tentu kita tanya ke amil zakat, lembaga yang berwenang, ya kan? Ada badan amil zakat, ada Lasnas Sepro PHR ada kan, terus ada UPZ. Nah, bisa kita bertanya ke sana. Apakah orang ini sudah disentuh gitu kan? Apakah orang ini sudah diarahkan atau dibiarkan begitu saja? Nah, inilah. Nah, kalau mau bisa juga kita dari pengurus masjid bikin program seperti itu. Ya, bikin program ini dana untuk pengembangan usaha misalnya. Kita survei orang-orang yang seperti tadi itu. Tengok dia, hari ini di simpang ini dia kan. Nah, terus besok simpang sana. Telusuri, survei dia. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu mohon maaf, ya, dia ke sana itu diantar sama anaknya. Diantar sama anaknya, dititip di situ sama anaknya. Nanti sore dijemput lagi. Nah, sampai di rumah mereka menghitung penghasilannya macam-macam, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bisa dijadikan program, ya, untuk pengembangan ekonomi, ya. Nah, jadi nanti kalau kita punya dana untuk hal-hal yang semacam itu, bisa kita lihat orang-orang yang berada di sekitar kita. Mungkin saat ini dia tidak ada pekerjaan, tapi dia punya potensi, ya. Kasih dia modal, bukan modal dalam arti kata harus dikasih tak dikembalikan, bukan. Kalau seperti itu biasanya cepat selesainya. Kasih dia modal, kita bimbing, kita kontrol, kita arahkan. Nah, nanti setelah dia berkembang, suruh dia balikkan modal tadi, dan modal ini akan dialihkan lagi kepada orang yang lain. Coba. Awak tahu nanti quick Ya. ada, penghasilan juga ada. Cukup enggak? Oh, berlebih malah. Oh, berlebih mana? Anak saya bisa sekolah tinggi. Ibu ada BLT dari kelurahan, tak masuk namanya, itu ya. Hebohnya. Heboh, apa cara ibu Baca roh, ya kan? Nah, ada orang, Bapak Ibu, dia dari segi ekonomi sanggup, mampu, bahkan bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, ya. Dan ketika ada bantuan, katakanlah BLT dari pemerintah, dia kalau tak masuk namanya heboh, dia maunya harus masuk juga. Tengok, syarat dan kriteria BLT itu pasti ada kan?
Ada kriterianya, kenapa ini masuk, ini. Nah, ketika ada yang tak layak masuk, dia masuk, berarti ada permainan. Mungkin RW-nya keluarganya, ya? Atau bisalah dibantu supaya masuk. Nah, kalau kita melihat ini ada kesalahan teknis barangkali. Satu. Yang kedua, dia mampu tapi ketika dia tidak masuk, dia heboh menuntut untuk dimasukkan, berarti mentalnya kena. Mental, ya. Mental dia cukup, dia mampu tapi merasa tak mampu. Ini yang banyak nih. Sedikit orang yang tak mampu, ya, sedikit orang yang tak mampu tapi dia merasa mampu. Nah, beda nih. Orang mampu merasa tak mampu. Orang tak mampu merasa mampu. Nah, ini dia. Jadi ketika persoalan tadi itu barangkali ke hati, ya, ke mental, ya. Nah, kalau mentalnya sudah miskin Bapak Ibu, berjejer pun mobil di rumahnya tetap minta dia, ya, tak akan pernah puas, ya. Itu dia mental. Ini persoalan mental ini butuh pencerahan ini. Ini perlu dicerahkan terus ini. Tapi kadang-kadang yang seperti itu tak ada pula di masjid orangnya. Ini masalahnya. Tak ada di masjid. Kalau ada di sini, mudah-mudahan sadar dia. Tapi nggak ada. Jarang itu. Nah, itu termasuk zakat yang kita kumpulkan, zakat fitrah, zakat mal yang terkumpul di masjid kita ini juga sebenarnya perlu selektif. Itu makanya bagi amil zakat yang ditunjuk tantangan berat nih. Tantangan berat. Kena omel, kena ini, awak patang dapet kok kini ndak dapet, baca di toko. Mentang-mentang ustaz baru di siko aja. Ustaz kan naik. Gara-gara ustaz kok sok-sok adil, sok-sok hebat katanya kan. Padahal kita mau menerapkan syariat. Awak sejak saya isuk dapet lah Pak Ustaz. Pada tahun kini nak dapat. Kacau nanti. Ini perlu. Itu makanya nanti pengurus lagi yang ini, yang ACC lagi, ya, dibantu sama Pak Ustaz. Sama-sama kita. Pak. Pura-pura buta. Kembali ke yang tadi, Pak. Dia nggak buta, pura-pura buta, berarti udah berbohong tuh, udah dosa. Tempat orang ramai pelan jalannya, macam-macam pincang payah gitu. Tapi kalau tak ada orang kencang jalannya, ini penipu ini Pak. Penipu, modus, ya. Kalau betul nyata orang seperti ini bisa kita laporkan. Nanti banyak nih modus-modus bermunculan. Apalagi ke masjid-masjid, ini sangat empuk Bapak Ibu. Ya. Ke masjid-masjid, kadang ada yang dengan alasan saya ini musafir, ini segala macam mau ke sana, tolonglah bantu. Dibantu dari Masjid An-Nabawi misal 1 juta. Rupanya tidak langsung pergi dia loh. Rupanya singgah di Masjid Nur Iman, singgah di sana, singgah di situ, akhirnya dapat dia 50 juta. Na'udzubillah. Jadi profesi. Saya udah berapa orang ketemu yang seperti ini Bapak Ibu? Ada dulu waktu saya ditinggal di Istiqlal, imam di Istiqlal, ada seorang bapak-bapak, kita nggak sebut nama ya, dan namanya pun saya nggak tahu. Ya. Untuk menjaga kode etik jurnalistik ya. Jadi orang nih, bapak nih dia mengaku mu'alaf, sedang dalam perjalanan dia mau ke Jawa Timur untuk menemui kiai lah, ustadz lah untuk belajar fokus di sana. Dengan cerita ini segala macam jamaah akhirnya terharu. Ini jemaah ini mudah dirangsang nih. Terharu, akhirnya jemaah ini ada yang mengeluarkan 100.000, 500.000, 1 juta. Dapatlah dia waktu itu terkumpul 3 juta. 3 juta kan udah sampai ke Jawa itu sebenarnya. Berlebih, puas dia itu. Nah ternyata Bapak Ibu, dia pamit
sempat bermalam di situ di Istiqlal waktu itu, waktu saya imam di situ. Pak Ustadz, Bapak Ibu, saya pamit lagi ke Jawa untuk belajar agama, doakan saya banyak berkah dapat ilmu, gitu kan? Dah, pergi dia. 2 hari kemudian Bapak Ibu, kebetulan saya jalan ke pasar, ketemulah dia di depan Wisma Pajar, bapak tadi. Ketemu depan Wisma Pajar, ini bapak yang kemarin, tapi dia nggak nampak sama dia kan? Saya tengok di kedai, oh betul nih, nggak salah ini orangnya. Akhirnya saya tengok jauh. Setelah dia pergi ke belakang dari kedai itu, saya langsung kedai masuk, saya tanya, Bu, ini siapa nih bapak nih? Oh, bapak nih udah sebulan sini ngekos di belakang nih katanya. Alhamdulillah, udah sebulan Bapak Ibu ngekos dia di situ. Hati-hati Bapak Ibu, kita ini masjid ini, jemaah ini sangat empuk bagi mereka ini. Itu makanya kita harus selektif, kita harus teliti. Ketika ada orang yang masuk, betul-betul tengok dulu. Ternyata orang yang sama itu terjadi pada tahun 2000 berapa kemarin tuh? 2017 atau 2016 kasus itu. 2016 atau 17. Kemarin datang lagi orang itu ke sini. Pas kami bekam sama Pak Haji Rimon tuh Pak Haji ya. Yang kita kemarin tuh. Kami bekam di sini, terus datang orang tuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak. Waktu itu kita pakai masker. Sedang bekam pakai masker. Tak tahu dia kan? Iya Pak, ada apa? Mana pengurus? Saya ada perlu sama pengurus. Dia ngegas pula tuh. Mana pengurusnya? Ini pengurus ini. Ini Pak Jenrimon pengurus, saya pengurus. Ada apa Pak? Ya ada perlu, pokoknya saya mau ketemu pengurus. Ini pengurus gitu. Akhirnya gini Pak, masuklah Bapak dulu ke dalam, duduk sebentar. Selesai ini baru kita cerita enak. Akhirnya duduk dia masuk ke dalam. Saya udah, oh ini modus ini. Saya sudah tahu kan, nampak kita wajah, udah nginap di tempat kita, pasti kita tahu sehari itu ketemu berapa kali kan. Nah, setelah selesai bekam, saya buka masker, terus bapak tadi langsung nengok tanda dia, akhirnya langsung kabur. Pak, kenapa? Kemana Pak? Saya mencret, sakit perut. Akhirnya pergi naik ojek, langsung lari. Alhamdulillah tak kena kita. Hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi mental yang seperti ini Pak susah. Pura-pura buta, pura-pura ini segala macam, hanya untuk mengambil simpati, mengambil hati. Nah ini perlu kita jeli. Ya meskipun tetap ada nilainya, tetap ada pahalanya ya, tetap ada, tetapi ya berapa gitu kan. Tapi kalau kita membantu dia untuk profesinya seperti itu, repot juga. Maka kita harus hati-hati ya Pak ya. Jadi ketika memang kita sudah tahu modusnya seperti itu bisa kita adukan, penipuan namanya. Penipuan. Pak, ada lagi? Ya. Ya kita harus selektif ya, selektif. Dan kalau dia dari luar negeri ya kita mungkin dia punya dokumen-dokumen kayak paspor apa segala macam kan. Apa istilahnya, kalau bisa suruh dia kayak ini dulu, kantor gua dulu, suruh dia minta rekom ke sana dulu ya kan. Nah nanti di kantor gua itu akan ditanya ya untuk apa, dari mana. Nanti dicek berkas-berkasnya semua. Ke dinas sosial. Nah karena ini udah antar negara kan. Itu makanya kadang-kadang di kita ini terlalu mudah ya, terlalu mudah masuk, dan kita pun sudah terlanjur kena hatinya ya kan. Karena apa tadi, mungkin karena iman tadi kuat, rasa ingin berbuat baik itu tinggi, jadi kita
langsung aja, ya, tanpa memperhatikan dan menyeleksi, melihat situasi dan kondisi. Orang yang jauh-jauh berdatangan ke sini. Jadi bagus kita tengok orang-orang yang berada di sekitar kita, jemaah-jemaah kita, ya lebih bagus ke sana lagi. Tengok dia, teliti dia, tengok survei dia, ini begini-begini, ada, kalikan ke sana. Bikin program, ya. Program. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi persoalan ini sangat rumit, ya. Sangat rumit. Perlu kita tinjau ulang, evaluasi dari tahun ke tahun. Mungkin program pembagian zakat, pembagian dana fakir miskin di tempat kita perlu kita evaluasi terus, ya, supaya lebih maksimal dan supaya lebih tepat sasaran, ya. Cukup Bapak Ibu? Jadi insya Allah sedekah ini pahalanya luar biasa, ya. Sedekah ini pahalanya luar biasa. Tak ada uang dengan tenaga pun jadi, tak ada tenaga dengan pikiran pun jadi. Silakan berdoa pun jadi, senyum pun jadi, berzikir pun jadi. Zikir juga termasuk dalam kategori sedekah. Aduha juga termasuk sedekah, ya, dalam riwayat yang lain, ya. Saya teringat satu kisah. Ini bapak ini unik nih. Bapak ini seorang tukang becak, ya. Dia dalam mengayuh becak itu dalam kesehariannya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari lah. Tapi dia punya kebiasaan unik bersedekah. Apa sedekahnya? Sedekahnya menggratiskan becaknya setiap hari Jumat. Nah, ini tenaga kan? Tenaga. Jadi setiap hari Jumat, siapapun penumpang yang naik ke becaknya gratis. Nah, gratis ya. Nah, kalau ada ojek, setiap hari ini ojek gratis misalnya kan. Jadi tukang becak ini pokoknya setiap hari Jumat siapapun yang naik sedekat dan sejauh apapun dia antarkan gratis. Nah, otomatis si tukang becak ini kan hari itu tak dapat penghasilan, ya kan? Tetapi dia yakin Allah Maha mengetahui, Allah Maha kuasa, Allah tidak buta, Allah tidak diam. Dia yakin sama Allah. Tenaganya pasti akan dibalas, akan diganti oleh Allah. Ternyata betul. Qadarullah suatu hari, pas hari Jumat, ada seorang ibu-ibu separuh baya, kelihatannya tajir ini ibu, ya. Dari tampilannya kayak pejabat gitu kan. Naiklah ibu ini ke becak si bapak nih. Kemana bu? Ke sana, diantarlah si ibu nih. Sampai di tempat, dikeluarkanlah uang oleh si ibu nih. Ini pak ongkosnya. Bu, mohon maaf, untuk hari Jumat becak ini sengaja saya gratiskan. Nah, si ibu ini nggak mau. Ya saya nggak enak rasanya. Saya ini pokoknya pas di depan rumah tuh kayak istana lah rumahnya. Saya nggak mau, malu saya kalau nggak diterima. Akhirnya si bapak tadi tetap ngeras. Bu, sekali lagi bu, mohon maaf, hari ini saya sedekah, jangan tolak sedekah saya. Akhirnya mau tidak mau dengan rasa penasaran si ibu tadi memasukkan lagi uangnya. Nah, sampai di rumah si ibu ini penasaran, apa betul bapak tadi jangan-jangan modus ini? Modus apa? Wallahu alam kan. Jumat berikutnya dia tes nih si bapak nih. Dia tes, dia cari, ketemu ini si bapak nih. Maka dia ajaklah bapak nih, tolong antarkan saya ke sini, antarkan ke sini, sampai bapak tuh capek. Ini ngetes nih, ya kan? Si bapak tuh tetap ikhlas melayani, kemanapun ibu mau terus diantar. Terakhir si ibu ini minta, Pak, saya ingin tahu rumah bapak, tolong antarkan saya ke rumah bapak kan. Diantar sampai ke rumahnya dia si bapak tukang becak ini. Ibu tuh terkejut, Pak. Ibu tuh terharu melihat rumahnya gubuk, ya. Rumahnya biasa aja, sangat-sangat jauh dari sederhana. Ya. Masuk ke rumahnya lantainya tanah, ya. Kemudian si istrinya sudah menunggu di rumah. Dia siapkanlah air putih segala macam, duduk. Setelah cerita-cerita, Pak, udah berapa lama nih sedekah becak nih setiap Jumat gratis? Maka ceritalah dia. Ya, cerita, sudah lama bu, saya hanya inilah sedekah yang bisa saya berikan. Sedekah uang mungkin tak mampu saya, karena untuk
hasil dari becak ini sehari-hari untuk kebutuhan, ya. Maka pada saat itu si ibu tadi sadar, rupanya selama ini hartanya banyak, ya, tak mau sedekah. Selama ini harta melimpah, penghasilan banyak, sedekah tak mau. Ketika dia melihat si tukang becak, harta tak ada, rumah seperti itu, tapi dia tetap keras hatinya untuk bersedekah. Nah, akhirnya si ibu tadi sadar dia, kemudian dia pingin bersedekah. Apa sedekah dia? Nah, dia katakan, Pak, Bu, saya juga pingin sedekah, tapi jangan ibu bapak menolak sedekah saya. Dia langsung minta KTP, ya, minta KTP bapak dan ibu, saya akan daftarkan untuk naik haji, seluruh biaya saya yang nanggung, kata si ibu tadi. Ternyata bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah terlaksana, didaftarkan, dilunasi semua biayanya. Dan apa yang terjadi setelah itu bapak ibu? Si bapak tukang becak tadi ternyata selama ini setiap selesai sholat dia berdoa untuk sampai ke tanah suci. Subhanallah. Coba bayangkan, dengan sedekah becaknya tadi setiap hari Jumat dia gratiskan, ternyata Allah tidak tuli, Allah tidak buta, Allah maha melihat. Akhirnya Allah gerakkan hati orang tadi untuk mengabulkan doanya. Maka tidak ada alasan untuk tidak bersedekah. Apa yang bisa kita berikan? Ada harta, silakan bersedekah dengan harta, bagi senyuman kepada orang-orang yang tak mampu. Ada tenaga, silakan sedekah dengan tenaga. Ada ilmu, silakan sedekah dengan ilmu. Ya, bagi guru-guru kita, ustaz-ustaz kita mungkin lebih banyak sedekah ilmu, ya. Ya, kenapa? Mungkin harta, dari segi harta mungkin mereka kurang, ya. Tapi tidak semuanya, ya. Tenaga, ilmu, pikiran, ya, kemudian doa, nah, banyak macam-macam sedekah tadi, ya. Jadi mudah-mudahan sebuah kisah pagi ini bisa menjadi inspirasi bagi kita. Apapun yang kita miliki saat ini pada hakikatnya itu adalah milik Allah, bukan punya kita. Kita hanya memakai, kita hanya menggunakan, maka pergunakanlah di jalan Allah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Maka perumpamaan orang-orang yang menafkahkan, menginfakkan, mensedekahkan hartanya di jalan Allah sama seperti menanam satu biji tanaman, kemudian tumbuh 7 ranting, dari masing-masing ranting menghasilkan 700. Ini hanya perumpamaan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Boleh dan bisa juga lebih dari itu pelipat gandaan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.